Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan mencoba membuat algoritma searching yang lain, yakni interpolation searching. Dinamakan interpolation searching karena pada proses pencariannya akan melibatkan batas atas dan batas bawah dari array yang akan kita cari datanya. Untuk rumus atau perhitungan dari interpolation searching sendiri, di mana kita akan menentukan posisi data yang dicari dengan rumus posisi, kemudian bawah atau indeks bawah ditambah dengan data yang dicari dikurangi dengan data ke indeks bawah, lalu dibagi dengan data indeks atas dikurangi dengan data indeks bawah, lalu dikalikan dengan indeks atas dikurangi dengan bawah. Dari rumus ini nantinya kita akan implementasikan dia ke dalam kode program yang akan kita buat. Di sini kita berarti butuh array berupa data, kita berikan nama data saja begitu. Lalu untuk isi array tersebut random saja, 3, 6, 8, 11, 15. Kemudian kita butuh variabel lain, yakni variabel bawah. Kita beri nilai 0. Kemudian variabel atas. Variabel atas ini merupakan indeks terakhir dari panjang array data, sehingga di sini data.length dikurang 1. Kemudian angka yang atau data yang akan dicari. Di sini kita misalnya ingin mencari angka 8. Apakah angka 8 ini ada atau tidak di dalam elemen array data? Kemudian untuk penerapan algoritma interpolation searching, kita akan menggunakan looping while atau perulangan while. Kondisi dari looping while yang akan diperiksa adalah apakah indeks bawah kurang dari sama dengan atas. Kemudian bagian kedua atau pengecekan kedua dengan menggunakan operator AND, data yang dicari apakah besar dari sama dengan atau lebih dari sama dengan data indeks bawah. Kemudian terdapat juga pengecekan ketiga, cari apakah kurang dari sama dengan data pada indeks atas. Nah, ketiganya harus bernilai true. Bawah kurang dari sama dengan atas, dan cari kurang dari sama dengan cari lebih dari sama dengan data bawah, dan cari kurang dari sama dengan data atas atau data pada indeks atas. Dan perlu diingat juga bahwasanya pada interpolation searching, data yang akan diolah atau dicari datanya pada array tersebut harus sudah terurut, secara ascending atau terurut menaik. Seperti yang di sini, data kita sudah tersusun secara terurut menaik begitu. Kemudian di sini setelah kita melakukan pengecekan awal pada perulangan looping kita atau perulangan while kita, di sini kita langsung bisa menerapkan rumus atau perhitungan interpolation searching yang tadi kita jelaskan. Sehingga kita beri saja tipe datanya integer, pos di sini, kemudian indeks bawah tambah dengan cari
dikurang data bawah, kemudian dibagi dengan data indeks atas dikurang dengan data indeks bawah, lalu dikalikan dengan indeks atas dikurang dengan bawah. Oke, kemudian setelah rumus atau perhitungan posisi interpolation searching kita lakukan, terdapat pemeriksaan atau pengecekan menggunakan if apakah data pada indeks ke posisi sama dengan cari atau data yang dicari. Jika memenuhi, maka dicetak data cari ditemukan pada indeks ke indeksnya indeks posisi. Kemudian kita return do nothing. Kenapa return do nothing nanti akan dijelaskan. Kemudian terdapat juga pemeriksaan jika data pada indeks posisi nilainya kurang dari cari, maka kita update nilai bawah, di mana nilai bawah akan bertambah dengan posisi ditambah 1. Lalu pada else dengan mengupdate nilai atas sama dengan posisi dikurang 1. Oke. Nah, di luar looping kita akan mencetak jika data yang dicari tidak ada. Cari tidak ditemukan. Oke. Sampai di sini algoritma atau kode program interpolation searching sudah bisa kita running. Kita coba running, berarti nanti angka 8 seharusnya merupakan data atau ditemukan pada array data kita. Kita coba running. Oke. Data 8 ditemukan pada indeks kedua. Berarti sesuai ya. Data 8 ditemukan indeksnya indeks kedua. Karena indeks 0 adalah nilai 3, indeks 1 nilainya 6, dan indeks kedua nilainya 8. Kalau untuk angka yang lain yang tidak ada di dalam array data, misalnya 88, kita coba running. Seharusnya yang akan dicetak adalah data tidak ditemukan. Oke, di sini data 88 tidak ditemukan karena memang angka 88 tidak ada di array data. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Pada step pertama, saat looping pertama, kita memiliki nilai bawah sama dengan 0, kemudian nilai atas sama dengan 4, karena tadi nilai atas kita yang pertama kali yakni data.length dikurang 1 atau indeks terakhir dari array data, sehingga di sini 0, indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi indeks terakhir dari panjang array data. Kemudian kita juga mempunyai nilai cari 8, data bawah atau data dengan indeks bawah kita adalah 0, berarti data dengan indeks ke 0 data dengan indeks ke 0 dengan nilai 3, dan data dengan indeks atas dengan nilai 4 yakni 15. Nah, ini merupakan step pertama kita saat lakukan looping pertama, sehingga di sini saat memasuki looping untuk pertama kali,
apakah nilai bawah kurang dari sama dengan atas? 0 kurang dari sama dengan 4, benar, true. Kemudian nilai cari lebih dari sama dengan nilai bawah atau nilai data bawah, 8 lebih dari 3, true. Kemudian cari kurang dari data dengan indeks atas, 8 kurang dari sama dengan 15, true. Nah, karena ketiga kondisi ini bernilai true semua, maka looping akan dijalankan, sehingga di sini nilai posisi akan mulai menghitung atau terjadi perhitungan nilai posisi dengan variabel-variabel yang sudah ada, sehingga di sini bawah adalah 0, kemudian ditambah dengan cari yakni 8 dikurang data dengan indeks ke 0 yakni 3, kemudian dibagi dengan data dengan indeks atas yakni 15 kurang 3, lalu dikalikan dengan nilai bawah atau nilai atas dikurang bawah, dikurang nilai bawah kurang 0, sehingga di sini 0 ditambah 5 dibagi 12 dikali 4. Di sini seharusnya akan menghasilkan angka 1,667 begitu. Kalau dengan menggunakan kalkulator berarti di sini 0. Oke. Oke, benar ya, 1,6667. 1,6667. Itu di sini 0 ditambahkan dengan 5/3 begitu ya. 5/3 berarti 1/3 1/3 5/3 1/2/3, di 1,667. Dan perlu diingat bahwa posisi atau pos di sini bertipe data integer, dan jika bertipe data integer maka yang diambil adalah angka bilangan aslinya saja atau bilangan bulatnya saja, sehingga untuk bilangan berkomanya tidak diperhitungkan. Jadi di sini nilai posisi akan sama dengan 1 karena kita menggunakan tipe data integer untuk menentukan nilai posisi. Nah, di sini nilai posisi akan diperiksa apakah data dengan indeks ke posisi, berarti indeks ke 1 sama dengan cari. Berarti data dengan indeks 1 yakni 6, apakah 6 sama dengan data yang dicari yakni 8? Ternyata tidak sama. Karena tidak sama berarti if yang ini tidak dijalankan. Lalu kita akan lakukan pengecekan di sini. Data dengan indeks 1 apakah kurang dari cari? Berarti di sini apakah 6? Data dengan indeks 1 kita 6 ya. Karena ini indeks 0, indeks 1. Titik 6 apakah kurang dari 8? Ternyata true. Sehingga nilai bawah kita update. Bawah menjadi posisi ditambah 1. Tadi di sini posisi bernilai 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, sampai sini berarti kita akan melakukan looping kembali, di mana nilai bawah sudah melakukan atau terjadi perubahan, sehingga nilai bawah kita pada looping kedua adalah 2. Lalu atas karena tidak berubah tetap 4. Cari kita bernilai 8. Nah, untuk data bawah berarti data dengan indeks bawah sudah bukan lagi data dengan indeks 0, berarti data dengan indeks 2.
Berarti di sini indeks kedua kita yakni di sini indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Berarti data dengan indeks bawah yakni indeks kedua adalah 8. Dan data dengan indeks atas karena tetap data dengan indeks keempat yakni 15. Nah, untuk perhitungan posisi, berarti sebelum ke perhitungan posisi, berarti untuk looping kedua ini kita juga melakukan atau terjadi pemeriksaan pada kondisi looping while. Bawah kurang dari sama dengan atas, bawah kurang dari sama dengan atas, benar, 2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian cari lebih dari data dengan indeks bawah. Lebih dari sama dengan data indeks bawah, berarti cari 8 kurang dari sama dengan 8, berarti ini true. Lalu pemeriksaan ketiga, cari kurang dari sama dengan data dengan indeks atas, cari 8 kurang dari sama dengan 15. Ini 8 kurang dari sama dengan 15, dan ini juga bernilai true, sehingga kondisi true looping kedua terjadi, dan perhitungan posisi akan terjadi juga, di mana nilai bawah kita yakni 2 ditambah dengan cari berarti 8 dikurang dengan dikurang dengan data indeks bawah. Data indeks bawah kita juga 8, lalu dibagi dengan data indeks atas. Data indeks atas kita 15 dikurangi dengan 8, kemudian dikalikan nilai indeks atas 4 dikurangi 0, sehingga di sini 2 ditambah dengan 0 dibagi dengan 7 dikali dengan 4. Berarti di sini menghasilkan nilai 2. Nah, nilai posisi kita sekarang bernilai 2. Itu di sini 2 ditambah karena 0 dibagi 7, 0 kali 4 0, dan menghasilkan angka 2. Dan nilai posisi sekarang adalah bernilai 2. Nah, kemudian melakukan pengecekan, pemeriksaan. Apakah data dengan indeks posisi sekarang, berarti posisi nilai 2, data indeks kedua sama dengan cari. Berarti data dengan indeks kedua 0, 1, 2. Apakah sama dengan nilai cari? Berarti apakah 8 sama dengan 8? 8 sama dengan 8. Ternyata true. Nah, karena true berarti nanti akan mencetak data yang ditemukan atau data yang dicari ditemukan pada indeks ke posisi. Berarti data ditemukan true. Jadi di sini cetak data ditemukan gitu ya. Ditemukan. Nah, karena di sini kode program atau baris kode programnya dijalankan, setelah pencetakan maka akan menjalankan juga kode program return do nothing. Nah, return do nothing ini tugasnya adalah untuk keluar dari program atau keluar dari method main, sehingga saat data yang dicari ketemu atau ditemukan pada array data, dalam hal ini adalah 8, kemudian setelah dicetak data ditemukan, maka kode program akan langsung keluar dari method main, sehingga baris kode program yang di bawahnya tidak akan dijalankan, dan kode program pun atau proses dari algoritmanya selesai. Nah, di sini setelah cetak data ditemukan, maka kode program selesai. Itulah gunanya sintaks atau script dari return do nothing atau return saja begini. Kode program selesai dan tidak akan mengeksekusi baris kode program di bawahnya. Nah, dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa
Algoritma interpolation searching ini secara garis besar memiliki proses kerja dengan yang pertama yaitu tentukan batas atas dan bawah. Lalu dengan menggunakan rumus interpolation searching kita hitung perkiraan posisi data yang dicari menggunakan rumus ini, rumus yang ini ya tadi, yang ini. Nah, kemudian langkah ketiga, jika pencarian cocok, maka selesai. Kemudian jika di sini jika posisi pencarian cocok, maka selesai. Kemudian jika posisi lebih kecil, maka geser ke kanan. Dan jika posisi lebih kecil atau lebih besar begitu, maka geser ke kiri. Dan ulangi langkah di atas sampai ketemu. Data yang dicari. Nah, kira-kira begitu langkah kerja dari algoritma interpolation searching. Nah, di sini mulai nampak kenapa dinamakan interpolation, karena dia diapit oleh dua batas, yakni batas atas dan batas bawah. Karena data yang dicari memang di antara batas atas dan batas bawah dari array yang menjadi target pencarian data tersebut. Baik, mungkin sampai situ saja penjelasan mengenai interpolation searching pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memahamkan bagaimana interpolation searching bekerja khususnya pada bahasa pemrograman Java. Coba kita running lagi sekali lagi dengan angka yang 11 misalnya. Angka 11 di sini. Sebentar. Oh ya. Di sini harusnya kita komen saja. Oke. Kita coba running ulang dengan angka 11 yang merupakan data yang dicari. Oke, data 11 ditemukan pada indeks ketiga. Benar ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.